Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara menggunakan software barunya ABB untuk membuat desain panel tab test ya. Sekarang aplikasinya namanya e-configure, dia berbasis web ya. Di sini saya sudah membuka web di Firefox ya, bisa di Chrome juga. Di sini kita ketikkan situsnya, namanya Partner Hub Connect ABB ya. Kita klik. Nah, ini kita kalau belum punya akun, kita register dulu. Tapi berhubung saya sudah punya akun, saya login aja. Di sini akunnya akun nama pribadi saya sendiri. Kita login. Nah, ini tampilan awalnya ya. Kalau kita mau buat project baru, kita pilih new project. Lalu kita ketikkan nama projectnya, misalkan project PLN ya. Lalu your company-nya, PT kita misalkan PTC, lalu customer-nya misalkan PTA gitu ya. Nah, di sini ada keterangan allow request for access. Artinya, kalau kita centang, ini kita memberikan akses kepada salah satu rekan kerja kita yang satu tim ya. Tujuannya adalah untuk supaya mereka bisa buka dan bisa mengedit juga file yang desain yang kita buat ya. Nah, kita pilih next, lalu di sini ada keterangan invite people ya. Kolaboratornya itu misalkan teman kita nih, kita masukkan emailnya dia, tentunya yang sudah terdaftar juga ya. Nah, di sini pada saat pemilihan role-nya itu pilih yang manager. Karena kalau kita pilih manager, dia bisa buka sekaligus bisa mengedit. Tapi kalau pilih yang ini, yang gue sini, dia hanya bisa buka saja ya. Anggaplah kita sudah pilih, kita create project, lalu selanjutnya ini adalah menu-menu toolbar yang bisa kita pilih ya. Karena kita ingin membuat box, maka kita pilih yang enclosure. Kita klik add enclosure. Di sini kita masukkan nama panelnya, misalkan panel GCP misalkan ya. Nah, yang terpenting di sini group name-nya ya, jangan sampai salah karena ini aplikasi internasional. Di sistem itu kita harus pilih yang top bus bar system ya. Jangan pilih yang lain karena itu kegunaannya beda lagi. Lalu pilih create. Nah, di sini apabila kita pengguna baru belum punya akun, keterangan di sini kita harus download installer from ya. Kita klik here, nanti dia akan download lalu diinstal di laptopnya masing-masing ya. Karena saya sudah pernah download dan install, maka kita tunggu aja ya. Di sini istilahnya itu sama dengan launchernya ya. Kalau di handphone tuh ada yang namanya download tema atau launcher ya. Nah, kita akan kunjungi ke webnya dia ke sistemnya dia yang launcher tadi yang sudah kita download. Jadi kalau kita baru punya akun, tentunya kita harus install dulu ya. Berbasis. Jadi kalau internet kita kurang dengan panel maker lain, dia juga akan lemot ya. Oke, kita di sini ada tag viewer video ya. Jadi kalau kita mau ngelihat tutor video di sini bisa kita pilih ya. Kita mulai bikin boxnya, klik konfigurator, dia loading lagi, menunggu. Nah, ini adalah tampilan atau interface dasar dari software e-configure. Pertama kita pilih box ini ya,
empty section, kita masukkan box kosongan dulu. Kita klik itu, boxnya itu masih random ya, masih ukuran standar. Nanti bisa kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, dia masih loading. Nah, ini mulai ada muncul ya boxnya ya. Di sini ada box tampak atas, tampak depan, dan tampak bawah ya. Di layer di sini juga kita bisa pilih mau front top aja atau mau front bottom aja bisa. Untuk kali ini saya pilih yang all. Nah, lalu di sini ada pilihan strukturnya ya. Kalau pilihan tingginya itu hanya 2 ya, 1800 dan 2 meter. Kalau kita pilih 2 meter, maka totalnya adalah menjadi 2213 ya. Jadi 2 meter itu hanya profil yang dalam ini ya. Sedangkan ditambah base frame 100 plus sama profil yang atas ini menjadi 2213. Nah, sekarang kita pilih depth-nya ya. Depth ini adalah ketebalan. Ketebalan itu di sini ya. Sini masih 600, kita coba ganti menjadi 900. Nah, kita pilih 900 jadinya 1000 ya. Jadi 900 itu adalah ukuran dalam. Jadi kalau kita pilih 700 jadinya mulai 800 untuk ujung ke ujungnya ya. Selanjutnya di sini ada keterangan rear kabel container depth ya. Jadi kalau kita mau menambahkan satu box lagi untuk khusus jalur kabel, kita bisa pilih. Misalkan ukurannya kecil-kecil aja 200. Nah, ini maka dia akan menambahkan kontainer ke belakang ya. Kalau misalkan kita pilihnya di sini yang 900, maka dia akan menambahkan seperti ini. Nah, ada tambahan box ke belakang gitu ya. Karena kita tadi pilihnya 900, kalau kita pilih 300, ketika kita tambahkan dari kontainer, dia nggak terlihat box nambah ya, tapi dia menambahkan, dia nanti di tulangannya itu akan ditambah dia. Oke, lanjut ya. Kita pilih 0 aja dulu. Tapi untuk depth-nya kita pilih yang 900. Nah, sekarang kita pilih IP-nya. IP-nya itu adalah ketahanan ya, ketahanan debu, ketahanan air, ketahanan air hujan. Kita pilih IP41. Nah, untuk segregasi formnya sesuai dengan spek konsultan yang kita hadapi ya. Misalkan dia bunyinya form 3B ya, kita pilih form 3B. Selanjutnya kita pilih rating ampernya. Misalkan rating ampere di 4000, lalu KA-nya 65 KA. Oke. Terus di sini ada keterangan juga nih, top connection dan bottom connection. Misalkan topnya itu buat apa? Buat incoming atau outgoing. Misalkan incoming, bottomnya itu misalkan outgoing. Oke, kita udah pilih. Nah, di sini ada plan-nya nih. Plan-nya itu adalah base frame sini ya. Base frame sini kita pilih mau 200 atau 100. Nah, pilih. Ada pilihan juga mau angular atau yang flat. Kalau angular itu dia nggak ada tutupnya, kalau yang flat dia kasih tutup. Dan di sini juga ada keterangan anti seismic. Kalau kita mau klik anti seismicnya, maka dia akan menambah konstruksi di sini. Jadi nanti hitungannya agak berbeda. Bisa dilihat dari bomnya di sini ya. Nanti di sini di bom ini ada di bagian plan ini. Nah, di sini ada keterangan baru nih, ada keterangan tambahan anti seismic plan 100 jointing struktur di sini nih. Tentunya ini harganya akan lebih mahal ya dari biasanya ya. Kalau kita
Oke, lanjut. Anggap ini udah selesai semua, lalu pilih apa lagi tadi? Kalau misalkan box ini udah selesai, kalau kita mau menambahkan box menjadi 2 sel, kita bisa pilih lagi ini ya. Tinggal kita tunggu, nanti dia akan nambah lagi boxnya di sebelahnya. Untuk memasukkan box baru itu loadingnya agak cukup lama, mungkin dia proses membacanya agak lama ya, banyak part-partnya ya. Nah, box yang satu sudah kita tambahkan. Nah, sekarang saatnya kita coba memasukkan komponennya, breakernya. Pertama kita klik profil di dalam sini. Oke, klik 2 kali sampai ada grid seperti ini. Grid plus ini adalah per 50 mm. Kita pilih ACB yang kita inginkan sesuai dengan penawaran. Standar dia masih E1, kita pilih misalkan 4000 ampere di E4.2, misalkan jenisnya withdrable. Nah, kalau kita mau pilih yang 4 volt, di sini kan masih belum bisa di checklist ya, artinya box ini kurang lebar. Untuk itu maka kita lebarkan dulu boxnya dengan cara klik box di sini ya, klik di base frame juga bisa. Di width for kids ini kita tambah menjadi 800, maka dia akan tambah lebar ininya ya, breakernya. Lalu kalau konstruksinya udah kita lebar, yang sekarang kita pergi lagi ke bagian komponen ya. Kita klik lagi komponennya, breakernya kita klik. Kalau sudah, kita pilih yang 4 volt. Nah, maka dia menjadi 4 volt. Oke. Ini juga bisa kita pindah, kita move ke atas bisa, misalkan di sini. Oke. Nah, misalkan kita mau masukin di sel-sel kecilnya di sini, breaker lagi, kita klik dalam, klik 2 kali, pilih yang MCB, pilih yang MCCB, misalkan XT2 ya. Kita mau pilih horizontal atau vertikal, kita pilih yang horizontal aja. Nah, poolnya misalkan 4 agar nanti gampang netralnya ya. Kalau sudah, kita juga bisa copy nih. Kita bisa copy ini biar banyak ke bawah ya, dengan cara copy. Nah, seandainya nih udah kita kasih bus bar, sekarang kita udah kasih breaker, sekarang kita masukkan bus bar ya, dengan cara klik ini show bus bar grid, lalu kita pilih boxnya, misalkan kita mau pilih di sini sampai sini misalkan. Terus kita pilih lagi misalkan vertikal. Oke, sorry, ini kita kasih ukuran dulu ya, 4000, KA nya 65. Oke, sip. Sekarang kita tambah lagi yang vertikal. Kita misalkan mau kasih di sini sampai sini. Nah, misalkan ini 1000. Nah, ini adalah untuk vertikalnya. Oke.
Nah, kalau misalkan ini sudah semua, kita saatnya mau segregasi ya. Segregasi dengan pilih ini nih. Namanya auto completer, kita klik. Nah, nanti dia akan ngebaca semua partisi atau segregasi. Kita klik yang ini, show connection bus bar. Nah, maka dia akan sendirinya membaca part-part segregasinya ya. Nanti bisa kita cek di sini segregasinya di sel 1. Dia ada kolom 1, ada kolom 2. Kelebihan aplikasi ini adalah itu ya, bisa udah per selnya itu udah terdeteksi ya. Ini sel 1, part-partnya ini segregasinya. Lalu yang kolom 2 ini segregasinya. Dan kalau yang bus bar sistem itu ada masuknya di sini nih, distribution system. Jadi untuk yang bus bar ini masuknya itu di sini listnya. Oke. Kalau misalkan ini sudah semua, kita udah bisa cek. Sekarang kita mau export misalkan yang menjadi Excel. Kita pilih yang ini, export dokumen. Untuk BOM-nya kita pilih yang lingkaran ini. Nah, nanti kita simpan sesuai dengan file yang kita inginkan ya. Ini kita hapus dulu ya, misalkan ini kita hapus atau kita kasih namanya beda ya. Itu untuk BOM-nya. Sekarang untuk DWG-nya, gambarnya kita pilih DWG, klik yang ini lagi. Ini kita kasih 2 lagi misalkan. Oke, semuanya udah kita simpan, adanya di data D. Nah, kita lihat di sini untuk hitungannya sudah masuk di sini nih. Kita ekstrak dulu BOM 2 tadi ya. Kita ekstrak file. Oke. Nah, nanti dia bentuk Excelnya itu seperti ini. Dia udah disusun sesuai dengan kolomnya masing-masing, sel masing-masing. Kalau dia ada 2 sel ya ini. Kolom 1 ini sel 1, kolom 2 ini sel 2. Kelebihan di sini kita langsung bisa ngecek nih. Kita bisa ngecek dia ada nomor kode referensinya. Kalau kita klik, dia akan lari ke internet dan dia ngecek part itu apa sih isinya gitu ya. Yang tadi saya klik itu adalah salah satu komponen untuk ini untuk profil depan ya, sekeliling ini ya. Nah, ini AutoCAD-nya versinya tinggi, jadi kita nggak bisa buka. Nggak apa-apa, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara menggunakan softwarenya ABB ya. Jadi cukup simpel sekali dan komplit juga, dan lebih keren sih menurut saya. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih.